140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion mulai mencari tahu tentang retakan dungeon. Kemudian Xinion mendapat fakta kalau monster-monster yang tidak mengeluarkan batu monster berasal dari dalam retakan tersebut. Setelah itu Xinion menyadari kalau sebuah dungeon bisa saling terhubung. Di depan sebuah retakan, Xinion berpikir, sebelumnya monster mutan muncul dari sini. Tampaknya ini semacam jalan masuk, jadi kemana ini terhubung? Dan tak lama dari dalam retakan tersebut sosok monster muncul. Tunggu, kenapa ada monster kadal yang memegang tombak dan pakaian? Kadal itu bisa berbicara. Menyingkirlah jika kau masih ingin hidup. Xinion heran, tidak kusangka akan melihat kadal bisa berbicara. Di sisi lain, Alex di sebuah dungeon sedang melawan monster. Yang benar saja, aku secepat mungkin datang ke Hawaii karena laporan bahwa dungeon-dungeon telah terhubung. Aku sungguh tidak percaya melihat ini. Apa monster itu jenis baru? Alex juga berhadapan dengan monster kadal. Kadal itu lagi-lagi bisa berbicara. Tidak kusangka makhluk tingkat tinggi ada di tempat semacam ini. Alex tak kalah heran, apa dia barusan bisa berbicara? Manusia itu tidak mungkin bisa memahami ucapan kita. Alex berkata, benarkah begitu? Aku juga tidak menyangka kalian bisa berbicara. Tunggu, apa dia memahami ucapan kita? Siapa kalian sebenarnya? Tampaknya kalian sangat berbeda dari monster yang selama ini keluar dari retakan itu. Beraninya kau menyamai kami dengan binatang seperti mereka. Memang apa bedanya kalian dengan mereka? Kalian cuma memakai pakaian saja, tapi sepertinya kalian memiliki kecerdasan. Monster itu kesal. Sejak awal makhluk yang lebih rendah sepertimu tidak pernah berpikir. Alex siap bertarung. Tepat sekali, seperti itulah monster seharusnya. Mundur, biar aku yang menghabisinya. Mereka berdua bergerak serentak. Pedang mereka mulai beradu. Alex terpental. Monster itu dengan cepat langsung bergerak dan siap menebas. Alex refleks menghindar. Monster kadal memberi tebasan. Alex tubuhnya terbang. Monster itu terus menyerang. Alex menahan serangan dengan pedangnya. Alex panik. Si keparat ini, aku tak bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan fisik saja. Alex langsung menjaga jarak. Monster itu bilang, jadi cuma itu kemampuanmu. Sepertinya akhir dari rasmu takkan lama lagi. Di sana Alex berkonsentrasi, lalu mengeluarkan Mind Sword. Apa yang sedang kau lakukan? Dan tanpa monster itu mampu bergerak, Alex berhasil memberi tebasan dan menghilangkan leher monster. Monster lainnya heran, mereka langsung menyerang Alex bersamaan. Dengan pedangnya Alex bergerak dan berhasil mengalahkan semua monster yang menyerang. Sialan, seharusnya aku membiarkan satu dari mereka tetap hidup. Tapi aku tidak bisa menemukan cara lain mengalahkan mereka selain menggunakan Mind Sword. Aku saja sudah kerepotan melawan mereka. Bagaimana jika hunter lain bertemu dengan mereka? Ini merupakan sebuah bencana. Sepertinya untuk saat ini, aku harus memberitahu Xinion terlebih dahulu. Di sisi lain di dungeon Fog Leopard, satu monster kadal tertunduk dengan pasukannya yang sudah tumbang. Bagaimana jika kita bicara soal ini terlebih dahulu? Ternyata ia sedang berhadapan dengan Xinion. Xinion kesal. Sepertinya itu tidak pantas dikatakan oleh orang yang tiba-tiba menyerang duluan seperti dirimu. Kami mengaku salah. Xinion tertawa. Begitukah sikap kalian dari awal? Jadi siapa sebenarnya kalian? Monster itu mulai bercerita. Kami adalah makhluk yang telah menerima darah purba yang agung. Kami menyebut diri kami sebagai Dragon Blood.
Kami diusir dari tempat tinggal kami dan sedang mencari rumah baru untuk ditinggali. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu seorang sepertimu. Kami pasti akan mengalami kerugian besar jika menjadikanmu musuh. Jadi daripada melakukan pertarungan yang sia-sia, maukah kau bertemu dengan Lord kami untuk berbicara? Simeon menjawab, memangnya kau itu siapa sampai berkata seperti itu? Padahal kalian memohon padaku untuk mengampuni nyawa kalian. Tapi sekarang kau malah ingin aku bertemu Lord kalian. Dalam hatinya Simeon bilang, sebenarnya mudah saja untuk membunuh mereka. Tapi kalau kubiarkan dia hidup, aku mungkin bisa mendapatkan informasi. Simeon bilang, kalau begitu ada sesuatu yang harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah semua yang kau katakan barusan itu benar adanya? Simeon mengeluarkan skill Spirit Tonggu. Cerita kemudian berlanjut keesokan harinya. Alex mengajak Simeon rapat virtual. Simeon, tak kusangka kau mengajak kekasihmu dalam rapat. Simeon bersama Jihye, aku tahu itu, tapi dia tidak punya hubungan yang dekat denganku. Alex tertawa, itu bukan hal yang penting sekarang. Aku mengadakan rapat ini adalah untuk membahas sesuatu. Aku bertemu monster yang lebih kuat dariku di Dungeon Hawaii kemarin, dan jumlahnya ada lebih dari satu. Di sana mereka banyak berbicara, Simeon bilang. Aku membiarkan satu dari mereka hidup. Kemungkinan Lord mereka akan berusaha menemuiku. Masalah terbesarnya adalah demon yang dia sebutkan. Lin Mei juga ikut rapat. Berdasarkan ucapanmu, Dragon Blood dikalahkan dalam perebutan kekuasaan, bukan? Simeon menjawab, kau benar. Para Dragon Blood yang lebih kuat dari manusia telah kalah, dan para demon itu berencana menginvasi bumi. Bencana besar pasti akan melanda, tapi jika memungkinkan, aku akan bernegosiasi dengan Dragon Blood dan akan kugunakan mereka sebagai perisai untuk melawan demon. Alex bilang, baiklah, kalau begitu aku akan tetap di Hawaii di tempat munculnya Dragon Blood untuk sementara waktu. Jika ada beberapa makhluk tingkat tinggi datang untuk membalas dendam, kau harus membantu kami, Simeon. Rapat itu selesai. Simeon bilang pada Jihye, wakil Guild Master, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda untuk para hunter? Bukankah sekarang jumlah batu monster semakin sedikit? Jadi daripada mengirim hunter yang tinggi untuk mencari batu monster, bagaimana kalau kita mengirim mereka ke dungeon rank tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka? Jihye menjawab, akan lebih bagus jika mereka bertambah kuat. Kalau begitu bagaimana dengan Pulau Jeju? Jika kita mengambil keseluruhan hunter yang tinggi, bagaimana jika sesuatu terjadi di Pulau Jeju? Tenanglah, kita akan pergi ke sana. Kita akan tinggal bersama di sana untuk sementara waktu. Jihye mendadak salah tingkah. Kenapa kau meminta hidup bersama dengan tiba-tiba begitu? Astaga, bukan begitu maksudku. Kita akan membantu satu sama lain sampai bertemu Lord dari para Dragon Blood. Beberapa hari kemudian, di Dungeon Fog Leopard, Jihye terlihat di sana bersama Simeon dan Eunseol. Jihye bilang, aku baru pertama kali datang ke dungeon ini. Sulit sekali melihat apa yang ada di depanku. Apa ini kabut? Eunseol bilang, Simeon, padahal kau begitu bersikeras untuk tidak membawaku ke sini. Tapi sekarang apa alasan membawaku ke sini? Simeon berkata, kita akan latihan di sini. Aku akan mengawasi latihan kalian secara langsung. Yang Cheng dari Cina, Alex dari Amerika, Dragon Blood baru-baru ini. Makhluk-makhluk kuat terus bermunculan. Jadi aku harus melatih kalian agar bertambah kuat demi melindungi diri kalian sendiri. Kedengarannya bagus, apa yang harus kami lakukan? Simeon berkata, kalian berdua harus menyerangku secara bersamaan. Lakukan yang terbaik untuk menyerang. Simeon mulai mengeluarkan aura kekuatannya. Pertarungan dimulai. Mereka berdua langsung berpencar. Jihye maju memberi tusukan. Simeon bisa menahannya. Kau terlalu lambat. Dari belakang Eunseol memberi tembakan panah, Mind Sword. Simeon berhasil mematahkan serangan Eunseol. Bukankah itu curang? Kau bahkan tidak menggunakan tanganmu. Simeon menjawab, kalau kau tidak suka, kau harus bertambah kuat.
Enseol kesal, padahal aku masih belum menerima permintaan maaf darimu saat kau meninggalkanku di restoran. Hingga setelah mereka berlatih, Jihye dan Enseol kelelahan. Kenapa dia sama sekali tidak kelelahan? Apa dia bukan manusia? Jihye menjawab, tapi ini kesempatan yang bagus untuk kita menaikkan level dalam waktu singkat. Kita akan semakin sibuk sekarang. Sepertinya kita beruntung menghabiskan waktu bersama-sama seperti ini. Shinyeon mendekat. Sepertinya stamina kalian sudah kembali. Ayo kita latihan lagi. Mereka berdua kesal. Kau memang gila. Seminggu setelah latihan, mereka berdua naik level. Tak lama seseorang datang. Wakil Guild Master kami menerima permintaan dari Hawaii. Sementara itu Alex dalam dungeon terlihat berhadapan kembali dengan Dragon Blood. Bagaimana kalau kita lakukan ini dengan santai? Mungkin seperti pertandingan 1 lawan 1. Dalam hatinya Alex bilang, lebih dari 10 dungeon telah menyatu di Hawaii sebagai pusatnya. Dan karena efek samping yang disebabkan oleh retakan besar, sebagian hunter tidak dapat mengatasinya. Dragon Blood bilang, biar ku tanya satu hal padamu. Rekan-rekanku yang datang ke sini belum lama ini tidak pernah kembali. Apa kau tahu sesuatu? Jangan salahkan tindakanku jika kau terlibat dalam masalah ini. Sekarang kau harus menebus dosamu. Alex siap diserang oleh 3 Dragon Blood. Alex tak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Beraninya kadal seperti kalian meremehkanku. Alex mengeluarkan Mind Sword. Sebuah ledakan terjadi. Para Dragon Blood langsung menjaga jarak. Menarik sekali. Akan kurus tikus yang di sana. Kalian jangan ada yang ikut campur. Mereka siap bertarung 1 lawan 1. Tunjukkan apa yang kau bisa lakukan. Alex berkata, aku bisa memisahkan kepalamu. Alex siap memberikan step. Dragon Blood berkonsentrasi dan mengeluarkan aura kekuatannya. Tunggu, jadi dia seorang penyihir. Dragon Blood menggerakkan tombaknya. Pusaran energi langsung menyelimuti Alex. Dia lebih kuat dari yang sebelumnya. Alex masih bisa menahan serangan itu. Kelihatannya mereka lengah. Kalau begini aku harus menyerang mereka bersamaan dalam satu serangan. Alex memberi tebasan. Serangan itu menghancurkan sihir yang membelenggu dan memutuskan tangan Dragon Blood. Alex langsung melesat maju. Dragon Blood meraung, berhenti. Sebuah ledakan terjadi, kemudian Alex terpojok. Tidak kusangka hama sepertimu sampai membuatku menggunakan Dragon Tonggu. Kau harus menebus dosamu. Alex siap diserang. Dan yang terjadi selanjutnya, Shinyeon datang memasuki pertarungan. Pergerakannya langsung menghentikan serangan Dragon Blood. Kau sampai babak belur seperti itu, Alex. Shinyeon langsung memberi tendangan. Tubuh Dragon Blood terpental. Shinyeon memberi Alex healing. Alex, kenapa kau membiarkan dirimu dihajar seperti itu? Alex menjawab, sudah aku bilang mereka kuat. Kenapa kau bisa datang secepat ini? Harusnya itu mustahil. Shinyeon bilang, tentu saja dengan menggunakan teleport. Jelaskan padaku situasinya. Alex menjawab, monster itu punya kemampuan yang sangat mirip dengan Mind Sword. Dia menamainya Dragon Tonggu. Shinyeon sadar sesuatu. Jika sudah seperti itu, maka levelnya pasti di atas 80. Di level itu wajar jika dia tahu cara menggunakan Mind Sword. Dan lihatlah, meski kau sudah memutuskan tangannya, tubuhnya masih bisa beregenerasi. Shinyeon bilang, apa kalian adalah para naga yang berada di atas hierarki Dragon Blood? Benar, karena kau sudah tahu soal kami. Kau pasti adalah manusia yang Mardil beritahu waktu itu. Kau benar, aku meminta untuk berbicara dengan tuanmu. Beginikah cara Kadal bernegosiasi? Kami tidak peduli dengan ucapan dari Mardil. Andai dia bawahanku, aku pasti sudah menghapusnya saat itu juga. Shinyeon menjawab, dari ucapanmu bisa kuasumsikan bahwa kau bukanlah tuan dari Mardil. Sepertinya kata-kata juga tidak akan mempan pada kalian. Shinyeon mengambil ancang-ancang. Satu serangannya langsung menghabisi 2 Dragon Blood. Aku hanya butuh 1 dari kalian. Sialan, aku takkan kalah dari manusia sepertimu. Berhenti.
Ia kembali mengeluarkan Dragon Tonggo, tapi di sana Sinion tidak terpengaruh. Percuma saja, bahkan jika kau berteriak ke arahku, ayo kita berbincang-bincang dengan tinju. Kemudian Dragon Blood merinding ketakutan. Tunggu, Tuan kami secara positif mempertimbangkan usulan berbicara denganmu. Kumohon ampuni kami. Sinion kesal, ia langsung menghabisinya. Negosiasi tidak ada artinya. Alex mendekat. Padahal aku sangat kesulitan menghadapi mereka, tapi mereka semua mati tanpa bisa melakukan apapun. Sebenarnya seberapa kuat seni bela dirimu itu, Sinion? Jangan bilang kau sudah mencapai level 100. Sinion bilang, entahlah, aku juga tidak yakin apakah ada batasan tertentu dalam seni bela diri. Dalam hatinya Sinion bilang, mereka hanya kadal-kadal yang memilih untuk menggunakan kekerasan yang berdatangan. Kuharap yang selanjutnya dapat diajak berbicara. Di sisi lain, di suatu tempat, seorang Dragon Blood sedang menghadap tuannya. Tuannya bilang, aku sudah mendengar semua ceritamu. Kau bilang pasukan yang kita kirim tidak kembali lagi. Kalau begitu kita harus mengikuti saran dari Mardil. Aku akan berbicara dengan manusia yang bernama Cha Sinion itu. Masih di Dungeon Hawaii, Sinion dan Alex sedang memperhatikan retakan yang ada di sana. Sinion bilang, Alex, aku sudah mengamati ini selama beberapa hari. Monster baru akan muncul kapanpun sebelum celah itu tertutup. Mungkin setelah ini akan keluar naga yang dilayani oleh Mardil. Sekarang bisakah kau membuat pos penjagaan di sini? Aku ingin istirahat sebentar dan tolong bantu aku membereskan mereka. Sepertinya mereka layak untuk diteliti. Kirimkan 1 mayat naga itu ke Korea. Kau bisa mengambil 2 sisanya. Mendengar itu Alex senang. Terima kasih, mereka adalah material yang bagus. Di dalam game, sisik dan tulang naga selalu menjadi material yang bagus. Aku akan menggunakan itu untuk membuat item yang bagus. Baiklah, gunakan sesukamu. Panggil aku ketika pos penjagaan sudah siap. Sinion pergi. Dalam hatinya ia bilang, hal yang bagus bahwa naga itu cukup kuat. Mereka akan menjadi tameng yang sempurna untuk para demon. Malam harinya di pos penjagaan, mereka beristirahat di sana. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Sinion bilang, apa kau juga merasakannya, Alex? Kau benar, tekanan ini berbeda dari yang kurasakan sejauh ini. Ini terasa lebih berat. Mari kita periksa. Sepertinya ada pengunjung yang sedang menunggu kita. Mereka kemudian keluar untuk memeriksa dan melihat dari sebuah retakan keluar energi seperti jaring. Sinion bilang, itu seperti Discovery Magic. Hingga kemudian dari dalam retakan itu muncul sosok naga putih. Naga itu menatap ke arah mereka berdua. Alex bilang, ini benar-benar berbeda dari 3 monster sebelumnya. Naga itu berkata, berdasarkan dari reaksi kalian pasti manusia yang mengenal rasku. Bisakah kita berbicara sebentar? Sinion heran, tidak kusangka mereka bisa diajak berbicara. Sinion bertanya, apa kau tahu siapa diriku? Kau Cha Sinion bukan? Kau benar. Naga itu masih ragu. Meskipun Mardil kalah melawannya, dia tampak tidak sekuat yang dikatakan Mardil. Sinion bilang, apa kau tuan mereka? Kau benar, namaku Altair. Aku sudah menunggumu. Kalau kau sungguh Cha Sinion, kau pasti tahu di mana keberadaan orang-orangku. Sinion menjawab, aku sudah membunuh mereka. Mustahil berbicara dengan mereka karena mereka sangat tidak menyukai manusia. Altair berkata, sudah kuduga sejak kehilangan kontak dengan mereka. Mereka memang bodoh, padahal sudah kubilang agar tidak bertindak gegabah. Meski mereka bersikap seperti itu di luar perintahku, aku tetap akan meminta maaf atas nama mereka. Mereka tidak mewakili kehendak dari ras naga kami. Tapi aku masih belum percaya kau itu benar-benar Cha Sinion. Sinion mengangkat tangannya. Haruskah kubuktikan sendiri? Sinion langsung mengeluarkan Mind Sword. Refleks Altair mengeluarkan barrier pelindung. Sinion bilang, tak perlu gugup begitu. Apa ini sudah cukup bagimu bukti?
Cukup, aku percaya padamu. Standar dunia ini melampaui imajinasiku. Apa semua manusia di dunia ini memang kuat seperti dirimu? Alex bilang, aku dan Sineon adalah pengecualian. Jika seluruh manusia sekuat ini, Sineon adalah yang terkuat di antara manusia lain. Sineon kembali bertanya, apa kau pemimpin naga itu? Kau juga pasti kuat. Bukankah seharusnya kita sebagai perwakilan antaras berbincang-bincang sebentar? Altair mengeluarkan sebuah sihir yang menyelimuti tubuhnya. Altair di sana bertransformasi. Sepertinya ini akan menjadi pembicaraan yang panjang. Sineon malah meledek. Astaga, jadi kau bisa berubah menjadi manusia. Altair mendekat dan memberi Sineon dan Alex sihir. Apa yang kau lakukan pada kami? Altair hanya tersenyum. Dan diam-diam seseorang mengawasi dari jauh. Lalu kemudian pergi menghilangkan keberadaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.